Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kini kita tiba di perenungan pagi Jumat 22 Juli 2022. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberi kami kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Untuk itu Tuhan berkati kami, berikan kami sukacita untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Dengan kuasa Yesus kami memohon, terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus, kita terima kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di Markus 13 ayat 11, demikian firman-Nya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di bahasa Batak dikatakan, asa jupa dituguna sida hamu lau pasahaton, onang holosoan rohamuna di sidohono munai, sadok iai dileho tuhamu dina sangobasi imahataho kamu, ayapalahamui nama dok hata disi todi perbadiaido. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menarik perhatian para muridnya dari penghancuran bait suci kepada sesuatu yang lebih mendalam, agar mereka disiapkan untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus dan menjadi bait Allah di tengah-tengah dunia yang sedang kacau balau, menyaksikan tentang pembaharuan rohani dengan penuh kasih dan siap ditolak serta dituduh sebagai orang-orang yang tidak beriman dan penghujat. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka tidak akan bisa menyangkali keadaan hati mereka setelah mereka menerima kepastian melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan mereka bahwa Allah itu Tritunggal dan bahwa mereka adalah anak-anaknya di dalam kebenaran. Kristus adalah pemenang dan firman-Nya tetap selamanya. Meski ada penolakan dan penganiayaan yang datang silih berganti di berbagai tempat, akhir zaman belum akan terjadi sebelum Injil itu mencapai ke seluruh bangsa di dunia ini dan sebelum pemberitaan itu dilakukan di seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Rahasia ini dijamin oleh kebenaran dan keadilan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melarang murid-muridnya untuk khawatir mengenai bagaimana membela diri mereka. Ia berjanji bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada mereka hikmat sehingga mereka bisa mengatakan kebenaran di dalam kasih, sehingga mereka menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Para saksi Kristus yang setia diurapi dan diilhami seperti para nabi, mereka tidak mengatakan perkataan mereka sendiri, tetapi Roh Kudus memakai mereka sebagai mikrofon pada masa-masa penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki ketaatan mereka sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus untuk mereka sampaikan. Persiapan ini menuntut kemauan untuk membuka telinga rohani kepada suara Tuhan di dalam Injil-Nya. Yesus tidak hanya menjanjikan kepada mereka damai sejahtera dan sukacita di dalam hati, tetapi bisa juga akan membuat
mereka dibenci dan harus memikul salib dan bahkan kadangkala kematian bagi orang-orang yang percaya, karena roh dunia ini berperang tanpa memiliki belas kasihan melawan roh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang terjadi ketika dihadapkan pada suatu problem. Biasanya orang akan berusaha untuk memikirkan kata-kata apa yang akan diucapkan, pembelaan apa yang akan dibuat, ataupun usaha-usaha lain yang akan dikerjakan. Hal itu adalah respon alami yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Namun, sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa hikmat dan kekuatan kita bukanlah segalanya. Bahkan hal itu amat sangat terbatas dibanding dengan kuasa Roh Kudus. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita memberi kesempatan, bahkan belajar untuk mengutamakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita dan tidak hanya bersandar pada kekuatan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus dan saat itu menjadi penasaran tentang pernyataan Yesus tentang bait Allah akan roboh. Bagaimana mungkin bait Allah akan roboh, dan mereka memberanikan diri bertanya, bila mana waktunya datang kesudahan zaman. Tuhan Yesus mengingatkan akan ada lembaga orang yang tidak menyukai pengikut Kristus dan akan menyerahkan mereka ke pengadilan. Perselisihan antar agama akan terjadi sehingga orang-orang yang berbeda aliran kepercayaan akan saling memfitnah, membenci dan menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun akan terjadi konflik antar anggota keluarga. Dilema sering menghinggapi kita antara menghadirkan suara kenabian atau diam dalam takut atau malah ikut terlibat. Firman Tuhan mengatakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tidak khawatir, sebab jalan hidup seorang murid akan selalu mendapat penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji kepada kita juga untuk selalu memberi karunia yang kita butuhkan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja kita ditolak, bisa saja kita diabaikan, bisa saja kita dimusuhi, dijauhkan, bahkan dikucilkan. Namun kalau kita diperhadapkan lagi dengan Rom 8 ayat 26, kita diarahkan, mintalah di dalam doa dan Roh Kudus akan membantu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tidak perlu takut karena Tuhan yang akan menuntun kita. Apapun yang menjadi jawaban untuk mengambil solusi dari segala perkara, biarkan jawaban itu, solusi itu adalah dari Tuhan, perkataan yang diarahkan oleh Roh Kudusnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, shalom.